Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kisah karomah yang dimiliki oleh Sunan Ampel. Bahwa Sunan Ampel adalah seorang wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di kota Surabaya. Bahwa karomah yang dimiliki oleh Sunan Ampel, diantaranya beliau mampu berjalan di atas air. Bahwa saat diutus Raja Brawijaya V untuk membuka lahan pendidikan otonomi, Raden Rahmat berangkat dari Trowulan menyusuri Sungai Brantas menuju ujung Galuh atau Surabaya. Bahwa dalam perjalanan itu dia berhenti di Sungai Kalimas. Nah, di sungai inilah beliau menunjukkan karomah yang dimilikinya. Bahwa beliau menyeberangi sungai ini tanpa menggunakan perahu. Beliau hanya menggunakan batang pohon pisang yang dirangkai dengan tangannya sendiri. Bahwa beliau memanfaatkan sampan sederhana untuk menyeberangi Sungai Kalimas. Dan uniknya, beliau tidak basah sedikit pun meski sampan yang digunakan sangat sederhana dan banyak kebocoran di sana sini. Bahwa karomah Sunan Ampel ini membuat warga sekitar sungai penasaran, siapakah gerangan orang yang sakti yang mampu menyeberangi sungai tanpa menggunakan perahu. Setelah menyeberangi sungai, Kanjeng Sunan memberitahukan kepada si laki-laki yang memberanikan diri menanyakan siapakah diri beliau. Bahwa beliau sebenarnya menyarankan kepadanya agar menggunakan akalnya dengan baik, agar memanfaatkan karunia yang diberikan oleh Allah dalam rangka ibadah kepadanya. Dan ada juga karomah yang dimiliki oleh Sunan Ampel, yakni kisah ayam jago. Dalam perjalanannya membuka lahan kosong menjadi sebuah permukiman, Sunan Ampel bertemu dengan banyak warga yang masih belum beriman kepada Allah. Bahwa warga di sekitar daerah itu ternyata masih sangat abangan atau pengetahuan agamanya sangat rendah. Maka saat itu warga sekitar banyak penjudi dan penganut kepercayaan animisme dan dinamisme, serta masyarakatnya doyan dengan namanya sabung ayam. Di sini kembali karomah Sunan Ampel ditunjukkan, bahwa beliau ditantang untuk warga sekitar yang suka main judi untuk beradu ayam jago. Maka Sunan Ampel pun selalu menang dalam pertarungan sabung ayam. Karena apa? Karena ayam jago yang beliau miliki bukan ayam jago biasa. Bahwa dalam pertandingan terus menang membuat Sunan Ampel disegani oleh warga sekitar. Bahwa melihat kehebatan sang Sunan Ampel, warga kemudian menyatakan, yakni taubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karomah yang lainnya yang dimiliki oleh Sunan Ampel, yakni membuat masjid perahu terbalik.
bahwa Sunan Ampel melihat kondisi masyarakat Peneleh itu memutuskan untuk mendirikan masjid. Tujuannya agar bisa merangkul mereka ke jalan yang lebih baik. Memang sejak kedatangan Raden Rahmat di desa Peneleh, beliau selalu melihat situasi hingga akhirnya beliau menetap di daerah itu dan sekaligus menyiarkan agama Allah, yakni agama Islam. Bahwa kehebatan sabung ayam yang ditunjukkan Sunan Ampel dengan karomah yang dimilikinya membuat warga semakin tunduk dan segan kepada beliau. Kemudian setiap hari masyarakat terus mengikutinya, dan seiring berjalannya waktu juga diajarkan tentang keimanan dan tata cara beribadah yang benar. Di tempat itulah didirikan langgar atau masjid untuk tempat ibadah. Bahwa Sunan Ampel mengajarkan tata cara beribadah, termasuk meninggalkan kebiasaan berjudi dan sabung ayam. Jika dilihat dari atas, Masjid Jami Peneleh ini mirip seperti perahu yang terbalik yang menghadap ke arah kiblat. Bahwa ini termasuk mengandung makna, yakni mengajak masyarakat untuk beribadah atau sholat ke arah kiblat atau ke kota Mekah. Dan selanjutnya, karomah yang dimiliki oleh Sunan Ampel adalah beliau mampu memanggil orang yang sudah wafat atau meninggal dunia hidup lagi. Dan ini seperti dikisahkan oleh Mbah Soleh, bahwa Mbah Soleh memang sangat terkenal sebagai sosok yang biasa menjaga kebersihan. Hal itu banyak diakui oleh teman sesamanya dan juga oleh Sunan Ampel gurunya sendiri. Hingga suatu hari ajal datang menyebut Mbah Soleh yang jasadnya kemudian dimakamkan di samping masjid. Dan sepeninggal Mbah Soleh, Sunan Ampel tak juga menemukan sosok pengganti yang bisa serajin Mbah Soleh. Bahwa Masjid Agung hingga kurang terurus dan kotor. Saat itulah Sunan Ampel tiba-tiba ingat dengan Mbah Soleh dan bergumam dalam hati, kalau Mbah Soleh masih ada, pasti masjid bersih dan tidak kotor. Dan seketika itu tiba-tiba sosok serupa Mbah Soleh muncul dan menjalankan rutinitas yang biasa dilakukan oleh Mbah Soleh, yakni membersihkan masjid. Tapi tak lama sosok itu meninggal lagi dan dimakamkan di samping makam Mbah Soleh sebelumnya. Bahwa peristiwa tersebut terulang hingga 9 kali, sehingga menurut cerita Mbah Soleh benar-benar meninggal setelah Sunan Ampel wafat. Setiap meninggal, Mbah Soleh selalu dimakamkan di samping makam sebelumnya karena meninggal hingga 9 kali. Maka makamnya yang ada di samping Masjid Ampel pun ada 9. Demikianlah kisah tentang karomah yang dimiliki oleh Sunan Ampel, seorang wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di kota Surabaya.